Kalian tahu nggak sih restoran-restoran hotpot yang sekarang terkenal itu awalnya dari mana ya? Bahkan ada yang terang-terangan pakai nama asal kotanya jadi merek restorannya sendiri. Terus katanya kota ini sekarang lagi viral karena kontur tanahnya yang unik, bikin kotanya tambah aneh. Video ini disponsori oleh Sabang to Merauke, clothing brand lokal yang sudah berdiri sejak 2013, selalu menggunakan bahan terbaik dan juga desain-desainnya yang sangat unik. Langsung cek aja di Instagramnya Sabang to Merauke. Jadi dulu banget Chongqing itu bagian dari kerajaan kuno Ba dan Shu. Gua nggak tahu nyebutinnya benar apa enggak, anggap aja betul ya. Dari dulu kota ini dikenal sebagai kota dagang. Ya kalau kalian bandingin di Indonesia kota dagang itu kurang lebih kayak Batam ya. Zaman dulu sendiri namanya belum jadi kota Chongqing, tapi Yuzhou. Namanya jadi Chongqing setelah kota ini benar-benar jadi kota yang penting untuk perdagangan dan juga pelabuhan. Dan kalian tahu nggak arti dari Chongqing itu apa? Meningkatkan kebahagiaan. Jadi harusnya happy-happy ya orang di sini. Selain jadi pusat perdagangan, kota ini juga pernah jadi ibu kota, tapi sementara. Waktu Perang Dunia Kedua, kota Nanjing yang waktu itu adalah ibu kotanya diserang sama Jepang. Jadi kota ini dijadiin penggantinya untuk sementara aja. Waktu Perang Dunia Kedua, kota ini juga sempat hancur parah karena serangan udara. Akhirnya setelah Republik Rakyat Tiongkok ini berdiri pada tahun 1949, Chongqing dimasukin ke Provinsi Sichuan. Tahun 97, kota ini naik jabatan. Mungkin kalau di Indo setingkat sama Yogyakarta kali ya. Dia kota yang punya tingkatan administratif setara sama provinsi. Sampai sekarang, kota Chongqing ini jadi salah satu kota terbesar dan tersibuk di China. Kalian pernah lihat video viral di mana ada kereta nembus gedung kan? Nah, itu tuh letaknya ada di kota Chongqing. Karena emang geografis kota ini tuh terdiri sama lembah gunung dan juga dikelilingi 2 sungai. Bikin kota ini jadi sangat unik. Saking uniknya, kalau kalian masuk sebuah gedung di ground floor, naik lift ke lantai 4 atau ke lantai berapapun, mungkin kalian bisa ketemu jalan raya lagi di sana. Kalau kalian tahu, di sini ada 2 spot turis yang sangat ikonik. Yang pertama adalah Raffles Bridge atau jembatan Raffles. Mungkin kalau orang biasa mikirnya ya bridge itu kan atau jembatan itu kan nyebrangin antar sungai ya. Nyebrangin sebuah lahan ke sebuah lahan lagi melewati sungai. Tapi kalian salah besar. Jembatan Raffles ini bukan nyebrangin sungai, tapi malah nyebrangin gedung-gedung tinggi yang udah kayak Unos Tekor. Yang kedua ada Hongya Cave. Kalau judulnya aja udah cave atau goa, kalian mikirnya juga pasti goa ini di tengah hutan, banyak daun-daunnya kan? Tapi ternyata kalian salah lagi. Hongya Cave itu komplek bangunan jadul yang penuh sama lampu kalau malam. Isinya tuh area perbelanjaan sama kulineran. Jujur Hongya Cave ini pengen banget saya kunjungi karena lampu-lampunya itu kelihatan terang parah kalau di foto. Ini udah kayak nenek moyangnya Pik di Jakarta. Sebenarnya ada satu lagi tempat wisata yang super wajib. Cuma letaknya ini bukan di tengah kota Chongqing. Untuk ke tempat ini kalian harus naik mobil 3 jam atau bisa naik kereta cepat dengan harga 50 yuanan. Kalau dirupiahin itu sekitar 100.000 lebih. Nama tempatnya ini adalah Wulong Karst National Geology Park. Kali ini tempatnya beneran sesuai namanya ya, bukan kumpulan bangunan lagi, tapi kumpulan lembah yang sangat keren banget. Situs ini juga udah masuk ke situs World Heritage UNESCO. Kayaknya udah legit ya kalau udah masuk UNESCO. Tapi kalau kalian kecewa, mungkin kalian komplainnya ke UNESCO aja. Ada beberapa site yang bisa kalian kunjungi, tapi mungkin kalian ambil yang wajib-wajib aja sih, nggak usah semuanya kalian kunjungi. Three Natural Bridge, Longshasia Gap, Hurong Cave. Intinya dari ketiga tempat ini kalian bisa lihat pemandangan lembah gunung yang eksotis banget. Jalan menyusuri tebing-tebing terjal, sama masuk ke goa yang lampunya warna-warni. Tapi kalau waktu kalian terbatas banget nih,
kalian bisa skip aja Furong Cave karena letaknya ini agak jauh sama dua yang lain tadi. Dan juga cave ini bukan situs utamanya. Yang situs utamanya itu yang dua tadi. Nah, udah adanya akses kereta cepat, ya walaupun kalian harus naik mobil lagi sih, bikin ke Wulong ini makin possible banget kalau kalian udah ada di Chongqing. Katanya jalur kereta cepat ini juga baru dibuka, sebelumnya mau nggak mau kalian harus naik mobil private atau pakai tour lokal di sana. Sebenarnya hotpot itu bukan eksklusifnya khas Chongqing. Hotpot itu sebenarnya udah jadi makanan budaya masyarakat China waktu itu. Ya, kalau di Indonesia semacam nasi goreng lah. Dari Sabang sampai Merauke pasti di semua provinsi ada yang jualan nasi goreng. Gak mungkin yang gak ada jualan nasi goreng. Konsep hotpot itu sambil makan sambil masak rebusan, pakai api kecil. Dan sebenarnya dulu tuh hotpot makanan sederhana. Ya, sekarang juga masih banyak sih versi murahnya. Tapi kenapa Chongqing terkenal sama hotpotnya itu gara-gara bumbu khasnya. Hotpot di kota Chongqing atau tepatnya di provinsi Sichuan, kuahnya itu khas sekali pakai lada Sichuan. Kalau kalian tahu lada Sichuan itu yang rasanya kayak obat bius, bikin lidah kalian baal atau mati rasa. Kalau saya sih lebih suka nyebutnya ranjau ya daripada lada. Soalnya ini bukan buat digigit juga, kalau kegigit ya meledaklah mulut kalian. Bukan meledak karena pedas ya, tapi karena mati rasa. Saking terkenalnya hotpot di kota Chongqing, sampai ada satu restoran namanya Pipayuan. Saya bingung mau nyebut ini restoran, klaster perumahan, atau stadion. Bayangin aja, luasnya ini sampai 3.300 meter. Restoran apa yang luasnya udah kayak komplek perumahan? Nih, sebagai pembanding aja, 3.300 meter itu bisa setara sama 230-an mobil, 33 rumah berukuran 100 meter, 13 lapangan tenis, dan setengah lapangan sepak bola. Kalau kalian nggak percaya tempatnya segede itu, kalian bakal lebih nggak percaya restoran ini bisa nampung 5.000 restoran orang. Hotpot tuh bukan kayak kalian sediain meja kecil lalu kursinya banyak. Tiap meja tuh harus ada hotpotnya. Baru dikelilingi sama bangku-bangku. Otomatis nggak mungkin irit-irit untuk mejanya. Jujur kayaknya agak mustahil ya restoran ini bisa full house 5.000 orang keisi semua. Letak kota Chongqing ini sebenarnya termasuk sulit dijangkau ya kalau dari Jakarta. Soalnya letaknya ini ada di tengah-tengah China, di mana jauh dari kota-kota terkenal kayak Guangzhou, Shanghai, Beijing, dan teman-temannya. Opsi yang paling mungkin cuma naik pesawat aja sih. Kalau dari Jakarta sendiri yang paling memungkinkan kalian kesini itu pakai Xiamen Air atau juga China Southern Airlines yang ada tiket terusan ke Chongqing. Kalau Xiamen Air otomatis kalian transit di Xiamen. Kalau China Southern otomatis kalian transit dulu di Guangzhou. Tiket menuju Chongqing ini dibanderol di kisaran 2.500.000 sampai 3 juta rupiah untuk sekali jalan. Harga ini tergolong lumayan, tidak terlalu murah dan juga tidak terlalu mahal, mengingat kita mendapatkan airlines yang full service alias dapat makan, bukan yang low cost. Kayaknya segitu aja kita bahas kota Chongqing kali ini. Kalau kalian suka dengan video kayak gini, boleh deh kalian komen di bawah mau bahas apa lagi. See you on the next video. Bye-bye.